toe, light it up and let it roll. Here I go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini. Saya Tretan Khairuddin dan Tretan Ruski. Kembali lagi dalam wisata kulineri. Di sini kita sangat luar biasa sekali berkunjung ke Bebek Sinjai. Nah, karena kebetulan Madura itu tidak terkenal hanya makanan sate, soto, tapi setelah Suramadu itu ada bebek Madura itu sangat terkenal. Utamanya adalah Bebek Sinjai. Nah, kebetulan sekarang kita bersama owner atau pemilik dari Bebek Sinjai itu sendiri. Perkenalkan, di sini ada Bapak Yanuar Arianto. Bapak Yanuar Arianto. Nah, para pemirsa dan mahasiswa Modul Nusantara, kita di sini akan berbagi cerita sejarah sukses. Ini sang entrepreneur, sang pengusaha muda yang sudah membuka cabang di Jawa Timur dan seluruh Indonesia ada di Jawa Timur khususnya ya, Bangkalan juga ada. Nah, di sini induknya, pusatnya seperti apa? Seandainya tidak pandemi, mahasiswa bisa langsung datang ke sini menikmati Bebek Sinjai, Bebek Madura yang sangat luar biasa dan terkenal. Nah, langsung saja kita mengupas tuntas sejarahnya, ceritanya bagaimana cerita sukses dari Bebek Sinjai itu sendiri. Selamat pagi Bapak Yanuar. Ya. Bisa diceritakan sejarah singkat nama Sinjai. Kok bisa Sinjai? Ada di Aceh itu Sinjai, Sinjai itu di India. Itu bagaimana inspirasinya, Pak? Kalau dari ownernya langsung ya, Umi Sinjai, ibu mertua saya. Ya. Kalau yang saya tanyakan, ya satu beliau katanya dari mimpi katanya. Mimpi. Yang kedua ada yang beliau ceritakan juga, kebetulan kan di depan warung yang lama itu kan bengkel Sinar Jaya. Nah, Bengkel Sinar Jaya. Waktu itu. Terus harus punya nama waktu itu karena mau ada kontrak dengan minuman. Waktu itu harus punya nama. Ya, kebetulan sama Umi disingkat jadi Sinjai gitu loh. Itu Sinjai. Menurut beliau gitu loh. Berarti asal Sinar Jaya ya disingkat Sinjai karena kebutuhan kontrak dengan minuman. Ya, waktu itu. Karena kan harus punya nama untuk syarat data ke perusahaan waktu itu. Itu dimulainya tahun berapa Sinjai ini berdiri? Menurut beliau 2002. 2002 ya. Zaman saya SMA masih ingat betul waktu itu warungnya masih kecil, ini sudah besar Pak ya. Masih ngontrak juga. Masih ngontrak juga. Berarti Diana ya Pak Januar, berarti asal muasalnya untuk Sinjai itu sendiri jualannya emperan ya gitu ya. Iya, dari kayu warungnya. Dari kayu. Warungnya berarti. Waktu itu ngontrak ke tanah TNI Angkatan Udara. Jadi ukuran kalau nggak salah 3 meter kali 3 meter. Saya masih ingat itu 3 kali 3 awalnya. Sekarang sudah berapa hektar mungkin ini? 12.000. 12.000, 1,2 hektar ya. 1 hektar. Ya, tanahnya 12.000, gedungnya kurang lebih 8.000 lah. 8.000. Mulai 2002 dan ini baru yang di sini baru peresmian 7 Desember 2020. Jadi itu sejarah singkatnya. Ya, karena memang kita terlalu pagi ya kita ngambilnya. Kalau misalkan hari Sabtu Minggu luar biasa. Bahkan jalan itu macet ya Pak ya. Jalannya macet. Apalagi sekarang pandemi ya. Pandemi. Kalau bukan pandemi ini antri. Antrian panjang sekali. Saya kebetulan Pak Januar ini sulit juga ditemui, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan kita kesempatan ini saya juga bersyukur sekali langsung ketemu dengan Pak Januar karena beliaunya orang penting dan sibuk dan ngurusi yang lainnya juga ya. Begini Pak Januar, saya ingin tanyakan itu setiap kali
Bangkalan itu tidak hanya terkenal pesantrennya, Iya. tapi banyak hal yang terkenal juga. Kalau ke Bangkalan tidak menyicipi Sinjai, itu masih kata-kata Nusantara itu. Nusantara belum merasakan kebangkalan begitu. Oh gitu. Nah gitu. Apa sih sebetulnya yang ciri khasnya Ciri khas Sinjai Sinjai. dan apa ya yang mengikat Ke lidahnya Nusantara. Ke lidahnya Nusantara. Kenapa? Tidak hanya pengunjung, tidak hanya di Jawa Timur, di Seluruh seluruh Nusantara. Nusantara, bahkan dari Jakarta pun ada tamu harus berkunjung Ke ke Sinjai. Sinjai. Setelah Suramadu. Suramadu, gitu, ya. Mungkin dari dulu sebenarnya dari segi rasa ya. Rasa ya. Rasa. Terutama kriuk sama sambelnya itu. Kriuk sama sambelnya. Iya. Perlu kita coba nanti. Iya. Jadi di situ banyak orang yang cocok mungkin ya Cocok, dengan betul. rasa itu. Terus memang di tempat-tempat lain memang tidak sama. Tidak sama. Jadi apa? Dari rasanya juga tidak sama. Kemudian dengan bumbu rempah-rempahnya itu tadi, kebanyakan di luaran kan pakai kelapa. Kelapa, biasanya. betul. Kita pakai bumbu rempah-rempah itu Bumbu tadi. rempah-rempah. Bumbu rahasianya itu. Jadi di situ juga dari sambelnya juga kita pakai sambal pencit ya, Sambal pencit. mangga muda. Mangga muda ya. Agak mudah. Jadi dari dulu kan jarang pakai Jarang, sambal itu. betul. Jadi kebetulan kami juga rasa juga ke customer juga cocok, yang lain juga ikut pakai gitu loh. Akhirnya banyak bebek-bebek yang bermunculan Ya. pakai sambal pencit. Ya begitu. Inspirasinya dari bebek Sinjai. Ya. Nah, seperti itu. Tapi tidak apa-apa, Pak ya. Nggak apa-apa. Memakai inspirasi itu. Kan masing-masing punya nama sendiri-sendiri. Nama sendiri, Iya. khasnya beda walaupun sama pencitnya tapi berbeda. Yang penting Berbicara kan dengan rasa. Ya, tidak Pak, ya, pakai Tuan. nama Sinjai juga Penting gitu. tidak pakai nama Sinjai. Berbicara masalah rasa, kebetulan kan pencit ya ciri Ah, khasnya. ciri khasnya. Dan ada rempah-rempah di rempah-rempah. bebeknya itu. Kalau misalkan karena memang musim ya, Iya. karena mangga itu musim. Misalkan dulu tidak musim mangga. Mangga itu apa tetap mangga? Kalau tidak musim mangga di Keputaran banyak, Oh, tapi harganya mahal. Di Keputaran Surabaya. Bisa satu biji 10.000. 10.000. Ya memang sudah risiko. Resiko Ya. menjaga rasa, Ya, ciri khas. ciri juga khas. seperti kita rasa. Jadi kalau di Bangkalan habis atau tidak musim, Nah, di Keputaran insya Allah pasti ada, tapi harganya mahal. mahal. Bisa-bisa 1 kilo 10 sampai 20.000. 10 sampai 20. Kalau pencitnya agak besar 1 kilo kan isi satu. Isi satu. Iya 20.000 satu. 10.000 satu. Iya. Ini lagi menariknya karena bebek yang dipikirkan dari mahasiswa, dari teman-teman juga ya. Iya. Bebek kok tidak habis-habis ya, Nah, padahal bebeknya tidak Habis-habis habis-habis ya. Kalau boleh tanya, per hari berapa bebek kalau tidak pandemi, Ya, kalau tidak Pak pandemi. Yanwar? Kalau tidak pandemi, Kalau berapa ribu bebek berapa yang ribu bebek. katanya Umi satu kandang katanya. satu kandang? Tidak Kalau menyebutkan satu berapa. kandang isi 10.000, wah, luar biasa ini. Ya namanya rezeki kan. Jadi, alhamdulillah ya. Ya. Artinya di sini warung bebek Sinjai ini tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi Ya. ada peternak di situ ya. Kita suppliernya dari Supplier. Jawa Timur Ya. sampai ke Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Tengah, supplier bebeknya. Ya. Artinya tidak akan kurang bebeknya. Ya, jadi sudah ada jadwal sendiri. Jadwal sendiri. Misalnya per kabupaten. Oh, ada jadwalnya Ya. sendiri. Kecuali ada beberapa kabupaten yang memang bebeknya belum siap, baru dilempar ke yang lain. Gitu. Kalau nggak salah paling banyak itu Lumajang. Lumajang. Kalau Madura Peternak. sendiri, peternaknya Nggak Bangkalan sanggup. ada. Nggak Nggak sanggup. Nggak sanggup. Tapi ada, Pak ya. Ada. Ada. Ya. Artinya di lokal ini tidak dihilangkan, Ya, tetap tapi tidak ada. sanggup. Nggak sanggup. Karena tidak sanggup, akhirnya ke Jawa, luar Bangkalan, Jawa Timur dan Ya. Jawa Tengah. Ya, Jawa Karena per hari satu kandang, bayangkan. Sedangkan umurnya bebek itu antara 2 bulan, 3 bulan, macam-macam. Sekarang cuma 40 hari. 40 hari sudah bisa. Sudah bisa dikonsumsi. Betul 40 sekali. hari. Sangat menginspirasi ya. Tinggal nanti kita Ya, coba. misalnya pandemi kayak gini, kalau sepi ya peternak juga Sepi juga. sepi juga gitu.
Jadi kan kebanyakan kiriman utama kan ke sini, nanti sisanya kan ke kaki lima Kaki atau lima. apa. Jadi kalau di sini sepi, yang sana juga kasihan gitu. Nah sekarang karena memang ini pandemi pemirsa dan para mahasiswa ya seperti ini, tapi tetap ada saja ya karena memakai protokol kesehatan. Kalau tidak pandemi Antrinya antrinya luar biasa. aduh luar biasa, nanti bisa dicoba sendiri tuh. Ya, Pak Januari, Mas Januari ini telah alhamdulillah juga dipercaya untuk bisa memanajemen ya, meneruskan Sinjai ini. Tapi yang lebih penting adalah Mas Januari ini adalah alumni STKIP PGRI Bangka. Ya, Betul. saya alumni STKIP 2010, 2010 ekonomi koperasi. pas sekali ekonomi menjadi entrepreneur ya, pengusaha muda. Kebetulan Luar selain biasa. di sini saya ngajar di SMK 1. Di SMK 1 Bangkalan. Jurusan perhotelan. Jurusan perhotelan. Jadi kebanyakan siswa saya yang mau bekerja dengan saya ajak gitu. Artinya Jadi, membuka lapangan pekerjaan ya. juga. Kadang anak-anak juga ada yang magang di sini. Gitu. Cabangnya banyak di Bangkalan. Kalau boleh tahu, untuk Bangkalan sendiri ada berapa cabang? Ada 5. Ada 5. Ini induknya ya. Ya. Yang bersejarah itu yang di depan. Yang sebelumnya itu. Yang sebelumnya itu yang bersejarah dulu mulai dari 3 kali 3 meter. Ya. Tambah luas lagi. Akhirnya ini 1,2 hektar induknya. Ya. Ya, betul-betul. Karyawannya berapa, Pak? Yang Kalau karyawan kurang lebih di sini aja ya 60-an. Di sini saja induknya 60. sip-sipan itu ya? Sip-sipan. Iya, Masuk sip-sipan. pagi. Mulainya bukanya jam berapa? Nah, ini penting. Bukanya Di jam sini berapa ini? jam 7 sampai jam 10 malam. Jam 2 sampai shift. jam 10. Kalau yang bersejarah itu Jam Jam 7 sampai jam 5. jam 5 ya. Ya. Karena memang tiap tiap cabang itu beda-beda yang mengelola seperti itu. Karena di sana satu shift. Satu shift. Ya. Satu shift. Satu shift. Antrinya luar biasa. Nanti kita Ya, coba alhamdulillah dengan adanya Sinjai ini juga akan membantu perekonomian masyarakat masyarakat Dan Bangkalan. kebanyakan Karena pegawainya orang sini asli. asli ya, asli pribumi. Kalau yang lama itu penduduk sekitar sini. Kalau yang ini 20% penduduk sini, yang 80% open recruitment. Open recruitment. Tapi sebatas orang Bangkalan. Orang Bangkalan Ya. betul, asli memang Ya, ingin orang memberdayakan masyarakat Bangkalan seperti itu. Nah, ini bisa jadi inspirasi. Iya, rasanya kita penasaran ya, ingin Penasaran. mencicipi ya. Ah. Mungkin kita langsung aja kita mencicipi Sinjai Baik, itu seperti apa. pemirsa, kita langsung ke dapurnya atau tempat bagaimana bebek itu diolah dan kita langsung mencicipi seperti itu. Boleh, Pak ya? Boleh lah, Sangat sebentar boleh, aja. Sebentar aja, karena memang makan nggak butuh lama. Singkat seret gitu. Oke. Mari kita ikuti aja. Oke, biar kita tidak penasaran dan kita langsung mencicipi rasanya Sinjai itu seperti apa. Mari kita ikuti. Oke, pemirsa dan mahasiswa, kita akan menjemput kantornya. Bagaimana melihat kantornya? Maksimal di atas kan nanti ini ada bagian manten sama meeting room. Di atas itu ada meeting room. Ya. Nah, ini accountingnya, Ya. ruangan. Jadi sementara jadi satu. sementara jadi satu ya. Jadi kalau yang atas sudah selesai. Nah, di atas itu, wah, ini lantai 2 ya, lantai 2 di bawah dan di atas. Karena memang sangat luar biasa sekali. Lewat tangga depan mungkin lebih bagus. Oh, yang Yang ini agak kotor. ya, nanti kita akan ke atas. Oke, nah nanti kita ke atas. Sebelum ke atas, ini di sebelah kiri, yang sebelah kiri, coba di zoom kamera. Nah, ini ada ruangan VIP. Ya permintaan dari customer juga. Nah, ini permintaan dari customer untuk memanjakan para customer. Ya, sebelah sana ya.
Oke. Ada ruangan VIP. Oh. Ada lagi. Oh iya. Coba masuk. Ya. Ayo kita masuk. Tapi belum semewah yang di tempat-tempat lain lah. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Ini ruangan VIP-nya, ada AC-nya. Dari segi harga tempat itu beda apa tidak? Kalau harga berbeda. Beda 5.000 ya. Artinya untuk ke VIP harus menghubungi kasir atau gitu. Ruangannya di mana? Kasir atau via telepon. Ya telepon. Kemudian kalau ada tamu Pemesanan. terutama dari yang satu atau Booking dulu istilahnya, booking. Tinggal keramik sama plafon Ini aja. yang di atas ini. persiapan itu. Ya. Cuma insya Allah kerja lagi. Oke. Ini yang di atas. Aksesorisnya. Oh, itu spot foto. Ya, jadi yang di atas di sebelahnya itu kantor manajemennya pindah situ sama satpam. Oke. Ya. Sebelahnya toilet itu nanti ada itu toko serba ada sama Oh, masjid. di situ ada tuh serbanya. Ya, masjid. Rencana ada masjid juga. Ya. Sebelahnya lagi nanti ada ATM center. ATM center. Ini request dari customer takut ada yang nggak bawa uang tunai. Jadi pemirsa, Sinjai ini sangat visioner sekali. Mulai dari 2002, sekarang 2021, berarti hampir 20 tahun. Ya. 19 tahun. Oke pemirsa dan mahasiswa Nusantara, modul Nusantara yang saya banggakan, tampaknya kebersamaan kita bersama owner dari warung bebek Sinjai sampai di sini. Nanti kalau ingin mencoba bebek Sinjai itu, mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Namun ada pesan-pesan dari Pak Yanal sendiri untuk generasi muda, khususnya kalau beliau juga entrepreneur. Apa kira-kira pesannya untuk para generasi muda? Kalau pesannya sih kalau mau berwirausaha ya nggak usah gengsi lah. Nggak usah Selama itu gengsi. halal dan kita juga senang mengerjakan, insya Allah hasilnya akan maksimal. Betul sekali. Tidak ada salahnya semua generasi muda mencoba yang namanya usaha atau Entrepreneur. Oke. Pesan-pesan yang sangat luar biasa sekali. Oke, dari kami ini cukup sekian. Saya Tretan Herudin. Saya Tritan Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berapa nih? Yang makan 29. Hanya 29.000 bebek Sinjai. Jadi datanglah ke sini. Jadi per porsi itu hanya 29.000, dari sini kita langsung makan. Sebetulnya biasanya antri karena ini pandemi ya. Kalau antri itu panjang sekali. Karena ini pandemi. Ya. Nah, menunggu ya. Karena kameramen nggak mau dimakan di sini, katanya mau dibawa pulang. Kalau Anda ngiler, langsung aja makan. Bebek Sinjai ya. Es kelapa. Kelapa semua ya.
Oke, baik pemirsa dan mahasiswa modul Nusantara. Anda penasaran? Biar Anda tidak penasaran, mari kita cicipi Sinjai. Bebek Sinjai. Ini menu kuliner Bangkalan. Kalau Anda ke Bangkalan pasti harus mencicipi. Nih ada apa nih? Kemangi. Ini timun. Ada Dan sambal ini pencitnya. sambal pencitnya khas ini. Ada ini pencit. Kalau bahasa Indonesianya adalah Cabe sama pencit. cabe Mangga sama muda, ya. mangga muda. Nah, gimana ya Nah, rasanya terus ini? Ada rempah-rempahnya. Ah, Tadi ini yang membedakannya. yang membedakan dengan sinjai-sinjai yang lain itu rempah-rempahnya ini, guys. Wah, ini nggak tahu ada butiran-butiran apa ini ya. Nah, saya coba. Krenyes-krenyesnya itu luar biasa. Dan Kriuk kata benernya ya. Kriuk-kriuknya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan asam pedesnya itu wah. Mari kita coba satu-satu. Ini ada lempel hatinya juga. Nih, mau nyoba. Ya. Luar biasa nih. Kemangi campur sambal pencitnya itu luar biasa. Ini minumnya kelapa muda juga ini. Oke. Wow. Jadi ini luar biasa sekali ya bebek Sinjai. Sangat-sangat luar biasa ya. Ini rempelo. Ada rempelonya. Ini paha. Cukup ya. Ini loh, apa sih rahasianya sambelnya? Sambelnya ini isinya apa aja ya? Mungkin ada terasinya juga ya? Rasa terasi apa tidak ini? Tidak ya? Sepertinya enggak, ini enak dong. Nih. Wah, luar biasa aja. Terus, kita coba ininya. Maaf. Jadi silakan datang ya ke sini. Semoga pandemi segera berakhir. Luar biasa. Oke, Oke, biar saya nikmat, saya makan dulu ya. makan dulu ya. Ya, saya makan dulu. Nanti kita sambil keliling-keliling di dapur. Karena pedasnya itu luar biasa menendang di lidah gitu menurut saya. Saya biar merasa nikmat makanya saya harus makan dulu. Bye bye. Bye bye.